Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal Sylvester yang hari ini kabarnya tetap akan dicari dan diburu begitu oleh kejaksaan. Ya, tapi saya melihat bahwa kenapa ini kok berbulan-bulan begitu diburu begitu. Kejaksaan sampai hari ini tidak bisa menangkap Sylvester Matutina. Kalau kejaksaan atau kejagung begitu kan ya, atau siapapun begitu ingin mencari Sylvester, jangan cari di rumahnya. Cari di rumah Mulyono sana. Jangan-jangan kabur ke sana begitu. Dan pada akhirnya orang muncul spekulasi begitu kan ya, spekulasi-spekulasi yang ada ya, apalagi di publik begitu, mengatakan bahwa masa ia menangkap Sylvester Sylvester yang tadi ya bukan Pak. Sylvester sedang kita cari saat ini. Yang jelas tim Kejari Jakarta Selatan sedang memonitor terhadap peredaran yang bersangkutan. Jadi kalau memang ada, ya, bisa melaksanakan eksekusi. Ya, silakan. Pak, terkait dengan Sylvester, itu kan tercatat sebagai komisaris di AID. Apakah ada koordinasi dari kejaksaan dengan AID yang pertama? Kedua, tadi tim tabur itu kan adalah pencarian buron yang tidak ada di lokasi itu ya Pak. Berarti tim tabur juga mencari keberadaan Sylvester. Ya, benar. Tim tabur juga sedang mensupport tim dari Kejari Jakarta Selatan membantu untuk mendeteksi keberadaan yang bersangkutan yang terkait dengan status tim Kejari Jakarta Selatan sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, tidak hanya dengan tadi yang dapat kabar dengan pihak lain juga. Sebenarnya gampang begitu kan, sebenarnya gampang. Nah, tanpa rasa malu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung begitu Anang Supratna mengatakan ya, menyebut institusi Adiaksa ya masih mencari terpidana kasus pencemaran nama baik Pak JK itu, yakni Sylvester Matutina. Nah, menurut Hosenuddin ini tidak ada kemauannya ya, tidak ada kemauan bukan karena tanpa sebab. Menurut sosok ya, Jokowi disinyalir menjadi faktor utama lamban dan menjengkelkan kinerja kejaksaan dalam menangkap Sylvester. Apakah benar seperti itu begitu? Nah, apa yang kemudian diceritakan oleh Hosenuddin ini ada benarnya juga begitu kan? Kenapa tidak diburu saja begitu kan? Ya, keluarkan surat DPO di situ begitu sebagai bentuk pencarian orang. Karena apa? Karena nampaknya kalau sudah seperti ini begitu kan, kejaksaan yang kena kritikan dari masyarakat, dari publik. Tidak hanya kejaksaan, Presiden Prabowo Subianto juga kena. Ya, malah publik bertanya-tanya kenapa era Presiden Prabowo Subianto ini hukum ini sudah ingkrah begitu kan, tapi masih saja begitu kan ya, tidak ditangkap, tidak kunjung ditangkap. Justru yang dikritik Presiden Prabowo Subiantonya. Ini juga menjadi penghambat loh begitu kan. Ya, coba kita baca. Dari Agustus 2025 sampai ya 2 sampai 1 2 sampai tanggal 2 begitu kan ya, bulan 1 2026 Sylvester tak kunjung ditangkap. Emang kejaksaan nggak niat sih nangkap dia? Jangankan tangkap Reza Chalid yang di luar negeri, wong Sylvester saja di Indonesia saja kejaksaan nggak mau menangkap dia. Miris memang. Seolah-olah ya publik menduga bahwa wah jangan-jangan ini beralibi begitu kan. Lempar sana, lempar sini begitu. Ini kenapa bukan rakyat yang menangkap paksa? Karena kita semuanya dibuat gelisah dengan ya ulah mereka. Seakan ada orang besar yang berpengaruh menyembunyikan dengan sengaja. Sembunyi di tempat yang mencari itu jauh bisa sembunyi karena dicari di luar, bukan di lokasi sendiri mencari yang sembunyi. Makanya ada yang mengatakan wah hukum ini sudah diinjak-injak. Ya, seolah-olah mempermainkan Presiden Prabowo Subianto. Ya, kenapa kok mempermainkan Presiden Subianto? Karena masyarakat menduga bahwa hukum selama ini begitu seolah-olah ya ada dampak negatif dan kritikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Secara logika benar juga. Pada akhirnya ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ya, saya memandang ya
Kejaksaan Agung ini kurang niat untuk menangkap Sylvester. Sebenarnya ada tim pencarian fakta, ada tim buron, ada tim macam-macam begitu kan, ya macam-macam di situ begitu. Jangan sampai lagi nongol-nongol di beberapa podcast dan sebagainya. Malah ditertawakan oleh masyarakat. Hahaha, kejaksaan nyari Sylvester Matutina dari 2019 sampai tahun 2026 enggak ketemu. Ya, sementara stasiun televisi dari orang-orang yang punya podcast dengan mudah mendatangkan Sylvester Matutina sebagai narasumber. Ini pada hakikatnya muncul narasi-narasi di berbagai media sosial seperti itu begitu. Kalau ini tidak ditangkap, maka yang jelek itu adalah Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena tidak seolah-olah membiarkan hal-hal seperti ini begitu. Seharusnya saya melihat bahwa ini harus segera ditangkap begitu sebagai bentuk apresiasi yang sangat luar biasa kepada kejaksaan, kepada Presiden Prabowo Subianto dan sebagainya, bahwa hukum itu benar-benar ditegakkan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe. Jadi orang mempertanyakan soal Sylvester ini begitu. Masa iya kejaksaan begitu ingin menangkap Sylvester, sekelas Sylvester saja masih berbulan-bulan? Ada apa? Justru ini yang dipertanyakan. Nah, keberadaan Sylvester ini sekarang ini begitu kan masih jadi misterius ya. Mau apakah berada di Solo atau berada di rumahnya atau bagaimana? Banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Nah, orang pasti ketawa begitu terhadap kejaksaan. Kenapa begitu menangkap Sylvester saja begitu angilnya, begitu sulitnya begitu. Padahal Sylvester itu bukan siapa-siapa begitu. Saya menganalisa bahwa ada orang kuat di balik ini semua begitu. Masa iya kalau tidak ada orang kuat cepat ditangkap ya. Nah, dan ini punya dampak kritikan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Soal penegakan hukum di era Prabowo Subianto seolah-olah melindungi orang-orang yang kemudian ya punya koneksi yang kuat kepada istana begitu. Sehingga inilah muncul spekulasi-spekulasi itu. Saya melihat bahwa di era Presiden Prabowo Subianto penegakan hukum ini sudah semakin sudah semakin bagus begitu kan. Jangan sampai kejaksaan ini ya tercemar, dikritik habis-habisan ya oleh orang-orang yang kemudian ingin menginginkan penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Ngeri sedap. Nah, salah satu Kejaksaan Agung ini mengungkapkan bahwa akan menindaklanjuti dan akan bekerja sama begitu terhadap kejaksaan ya, di mana kejaksaan Jakarta Selatan begitu kan ya, yang kemudian sekarang ada pergantian baru kabarnya. Ini bukan tidak mungkin akan mempertanyakan kembali soal kasus Sylvester ini. Tapi saya rasa begitu, kenapa kok tidak secepat itu begitu kan ya untuk menangkap. Biasanya apa-apa semuanya itu bisanya ditangkap lebih cepat begitu. Sylvester ini kabarnya masih dalam pencarian guys ya, dalam pencarian bahwa kemana arahnya atau jangan-jangan kabur begitu kan ya. Ada yang mengatakan wah jangan-jangan ini kabur ke geng Solo. Ada yang mengatakan keyakinanku sampai Gibran nyalon ya, nggak calon presiden ya, kayaknya nggak bakal ketemu. Ini salah satu komentar netizen. Karena sudah jelas-jelas di depan mata begitu, sudah ingkrah, semuanya sudah ingkrah. Tahu-taunya begitu kan ya, ditangkap saja sudah kesulitan dan sebagainya. Ini pernyataannya mah selalu begitu, sampai Upin Ipin lulus kuliah juga nggak bakalan ditangkap. Ini kata komentar netizen ya. Ini sudah ingkrah, seharusnya sudah ditahan begitu kan. Ini tim penangkap buronan tabur begitu Kejaksaan Agung ya resmi ya diterjunkan untuk memburu Sylvester Matutina, terpidana kasus kontaminasi begitu nama baik dan fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 RI ya Yusuf Kalla. Langkah ini diambil guna membantu Kejaksaan ya negeri
Jakarta Selatan ya, mengingat ya hingga memasuki tahun 2026. Nah, sampai sekarang masih belum ada langkah-langkah di mana begitu kan ya Sylvester ini untuk dicari. Tapi untuk sebenarnya gampang untuk mencari Sylvester begitu. Tanyakan saja kepada Termol. Jangan-jangan nomornya ya, nomor HP-nya sudah ganti. Ya, jangan-jangan ada di Solo begitu kan. Coba cari dong ya. Coba cari juga di BUMN, apakah masih menjadi komisaris? Ini banyak kritikan-kritikan itu. Kenapa sampai sekarang termol-termol itu justru tidak membantu kejaksaan? Seharusnya kan serahkan ya. Ini langkah yang bagus begitu kan ya. Jangan lagi kemudian keluar-keluar soal Roy Suryo, soal ini begitu kan. Kalau ingin menegakkan keadilan ya, enterkanlah Sylvester di sana begitu. misalnya ya, misalnya. Tapi ini banyak kritikan-kritikan netizen ya. Ada yang mengatakan, "Oh, ini ada pembelaan. Saya gagal menangkap, tapi ada loh penegak hukum lain yang juga gagal kayak saya. Saya jelek tapi tidak sendiri." Banyak komentar-komentar dari netizen ya, banyak komentar-komentar dari netizen. Artinya secara tidak langsung ini harus benar-benar benar-benar dicari begitu kan. Ini sudah ingkrah lama sebenarnya begitu kan ya, ingkrah lama. Ini kejaksaan ya, Kejagung yang masih cari Sylvester Matutina yang tak kunjung dieksekusi. Ada apa? Ada apa di balik ini semua? Jadi kalau saya memprediksi begitu, di balik ini semua ada orang-orang kuat begitu kan ya, ada orang-orang kuat yang bisa melindungi ya Sylvester ini. Kalau tidak bisa dilindungi tidak mungkin sekuat itu begitu. Ya inilah realitasnya. Justru yang dikritik di situ adalah Presiden Prabowo Subianto. Saya menduga bahwa ya jangan-jangan ini bagian dari bagaimana untuk bisa mengacak-ngacak begitu kepresidenan Prabowo Subianto untuk selalu dituduhkan kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto begitu. Soal hukum ya, biar dikritik Presiden Prabowo Subianto, ya Sylvester lama untuk tidak menyerahkan diri kepada Kejaksaan Agung. Bisa saja dugaan-dugaan saya seperti itu begitu kan ya. Karena apa? Karena rival politik di tahun 2029 ini sudah kelihatan siapa mereka begitu. Ngeri ya, ngeri sedap. Jadi keberadaan Sylvester ini kabarnya ya belum terungkap hingga menjelang tutup tahun 2025. Kejaksaan Agung menyatakan masih mencari keberadaan terpidana kasus fitnah terhadap mantan wakil presiden JK begitu kan ya. Sylvester sedang kami cari, kabarnya mengatakan seperti itu. Nah, Kejaksaan Agung Anang menyatakan kejaksaan sudah melibatkan tim tangkap buron untuk mencari Sylvester. Kejaksaan ini sudah melibatkan ya tim tangkap buron ya untuk mencari Sylvester. Meski ya pendukung utama mantan Presiden Joko Widodo ini tidak masuk dalam daftar pencarian atau DPO begitu, kejaksaan kata dia juga berkoordinasi begitu dengan ID Food ya, badan usaha milik negara tempat Sylvester tercatat sebagai komisaris independen. Kalau tidak ada di situ, cek dong gajinya. Benar nggak? Kalau sudah bekerja sama dengan komisaris dia dengan ID Food di situ begitu kan, maka kemudian ya cari di situ apakah masuk apa enggak begitu. Kalau enggak masuk, lihat gajinya apa masih menerima gaji atau belum. Gampang untuk menelusuri ini semua sebenarnya, tapi ya wallahu a'lam ya. Tapi ya kalau ada orang-orang kuat di balik itu tidak mungkin. Nah, Sylvester Matutina ini divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya pada 16 September 2019 dalam kasus fitnahan terhadap Pak JK. Ia dijatuhi hukuman ya 1 tahun 6 bulan penjara, namun 6 tahun setelah putusan ingkrah eksekusi tak kunjung dilakukan. Makanya Sylvester adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang dikenal sebagai pendukung garis terdepan ya Joko Widodo. Ia aktif membela Presiden ke-7 RI tersebut dan keluarganya di berbagai stasiun televisi. Makanya sampai sekarang tidak muncul lagi soal Sylvester ini begitu kan ya. Karena biasanya awal-awal ya sampai adu otot begitu.
Nah, setelah itu kabarnya Sylvester ini kembali berencana mengajukan permohonan PK melalui kuasa hukumnya. Tapi lagi-lagi dia ditolak di situ begitu. Nah, kalau sudah ditolak ini bagaimana? Nah, kembali ke yang tadi. Apakah berbulan-bulan diburu kejaksaan tidak bisa menangkap Sylvester Matutina ini? Karena apa begitu kan? Sampaikan kepada publik ya. Sampaikan kepada publik biar tidak menjadi spekulasi dan bola liar. Yang dituduh di situ adalah mesti ya Presiden Prabowo Subianto. Ada yang mengatakan begini ya, Ahmad Rosyidin memperlihatkan bahwa tidak ada update yang berarti begitu kan dalam penanganan kasus Sylvester kecuali saya sekedar ya bumbu penyedap saja. Jika mau kejaksaan sangat gampang diciduk oleh Sylvester. Kabarnya begitu.